Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami ini dari mahasiswa UNIF semester 1 jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, kami di sini ingin meminta izin kepada Bapak untuk mewawancarai bagaimana peran, fungsi, dan masjid dalam kerukunan beragama di Masjid Jami ini, Pak. Ya, masjid dikaitkan dengan umat beragama, terutama agama Islam. Tentu saja perannya adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama dan juga menjadi lambang pengayoman, lambang persatuan, kesatuan, terutama dalam hal ukhuwah Islamiyah. Ya. Nah, tentu saja peran ini juga selalu dikaitkan dengan fungsinya. Fungsinya selain untuk menjaga persatuan kesatuan, juga berfungsi sebagai media komunikasi, silaturahmi, pertemuan antara umat beragama tentunya, dan terutama jamaah masjid itu sendiri dengan sang Kholik atau sang pencipta. Dan biasanya masjid ini selalu terbuka sehingga siapapun bisa masuk dalamnya, siapapun dan kapanpun itu bisa keluar masuk ke masjid. Artinya apa? Masjid terbuka oleh siapapun yang mau melaksanakan ibadah. Bahkan bisa juga ketika ada umat manusia, para jamaah yang ingin mengadukan berbagai macam kehidupan di dunia maupun di akhirat itu, masjid adalah tempatnya. Lalu selanjutnya mengenai sedikit sejarah Masjid Jami ini ya, Pak. Boleh tahu kapan Masjid Jami ini dibangun dan latar belakang pembangunannya ini apa gitu, Pak? Oke, agak panjang sedikit tapi nggak apa-apa, kita akan singkat. Masjid ini menurut ada salah satu sumber namanya Tambu Bangkaulu, itu didirikan sudah pada zaman Pangeran Sungai Lemo. Pada saat itu Pangeran Sungai Lemo ini mendirikan sebuah tempat yang dinamakan juga tempat masjid bermukimnya 40 mukim, 40 orang, yang artinya kalau kita terjemahkan adalah ketika umat Islam pada zaman itu sudah ada, masjid ini difungsikan untuk menjalankan ibadah sholat Jumat terutama. Makanya disebut 40 Jumat karena memang dilaksanakan. Nah, pada zaman itu sampai ketika sebelum Bung Karno datang, ini ceritanya sampai ketika Bung Karno datang, masjid ini karena kuno ya, itu masjid sebelumnya belum ada di situ, tapi dikenal di belakang ini, dekat makam Sentot ini dulu ada namanya Suro Lamo. Nah, kemudian setelah dipindah di situ, tetap namanya sama, tapi karena masjid ini adalah mewakili masjid-masjid kecil yang ada di kelurahan masing-masing, di dusun masing-masing, maka kena masjid ini dinamakan Masjid Jami. Sehingga Masjid Jami ini sama dengan masjid induk. Karena kalau sholat biasa itu kan di langgar-langgar, di suro-suro, di setiap dusun kan ada itu. Tapi yang di situ, yang letaknya strategis di persimpangan ya, masuk Pengantungan, masuk Pintu Batu, Tengah Padang, dan seterusnya, sehingga masjid itu secara umum memang sebagai fungsinya sebagai masjid jami, masjid untuk pertemuan, terutama hari-hari Jumat. Ketika orang mau melaksanakan Jumatan butuh tempat yang lebih besar dan luas. Nah, masjid ketika zaman Bung Karno ini keadaannya memang kumuh. Kemudian Bung Karno berusaha untuk memperbaiki, merenovasi. Namun pada awalnya para orang tua yang tanda petik kolot itu tidak setuju dengan ide Bung Karno, bahkan Bung Karno dimusuhi. Tapi dengan bertahap Bung Karno dibantu oleh Inggit istrinya, didorong, diberi semangat, akhirnya Bung Karno berhasil mendekati para tokoh itu, sehingga masjid itu bersedia
direnovasi, diperbaiki bersama dengan perguruan di Taman Siswa, perguruan tinggi Muhammadiyah bersama itu kemudian membangun secara gotong royong. Dan Bung Karno tidak hanya sekedar membantu tapi juga sebagian dari gajiannya itu diinfakkan untuk masjid. Itu sebesar 1 golden dari hasil, karena tiap bulan Bung Karno kan mendapat gaji dari pemerintah walaupun dia ditawan, diinterniran di situ. Nah akhirnya masjid itu seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, yang terakhir nih Pak, yang ingin kami tanyakan ini peran masjid dalam menjaga keberagaman. Apakah ada kegiatan-kegiatan toleransi antar umat beragama yang telah dilakukan di Masjid Jami ini, apa gimana gitu Pak? Ya sebenarnya istilah ini istilah yang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh hampir di semua masjid. Masjid itu pasti punya peranan penting untuk menjaga kebersatuan, kebersamaan, di mana ketika umat Islam tentu saja dalam melaksanakan ibadahnya, kemudian hari-hari besar, kemudian ada juga misalnya ada sesuatu hajatan ketika ada salah satu warga yang ingin akad nikah di sana, itu tentu saja masjid itu terbuka. Artinya meskipun kemudian tidak dalam pengertian oh ini umat yang lain boleh ke situ, enggak, otomatis ini saling teposilironya, saling menjaga kebersamaannya. Bukan berarti masjid ini bisa dipakai apa saja, tapi terutama memang untuk umat Islam selalu terbuka. Ya. Tapi bukan berarti untuk ke tempat lain itu enggak. Artinya bukan berarti itu toleransi atau bukan berarti tidak menjaga kebersamaan, tapi ini sudah ada batas-batasnya. Artinya ketika orang beragama Kristen ya melaksanakan pemberkatannya di gereja. Ketika beragama Islam otomatis masjid terbuka, mau dipakai untuk akad nikah silakan, monggo. Artinya peran masjid itu demikian untuk selain melayani kebutuhan spiritual, juga kebutuhan lain yang berkaitan dengan komunikasi, rasa kebersamaan, dan juga ada toleransi umat beragama ketika menjalankan berbagai macam event keislaman. Ya. Nah, mungkin hanya ini yang kami wawancarai dari Bapak. Sebelumnya boleh tahu Pak, nama Bapak ini siapa dan perannya sebagai apa di Masjid Jami ini? Saya ini jamaah biasa ya. Saya ini namanya Agustianto, mantan dosen Universitas Bengkulu di Visipol. Ya. Ya. Saya ketua masyarakat sejarawan Indonesia Bengkulu. Pernah menjabat sebagai kepala perpustakaan Universitas Bengkulu selama 2 periode tahun 2014 sampai 2018. Banyak ya. Ya. Juga pernah di Taman Budaya selama 4,5 tahun, pernah juga di pariwisata selama 1,5 tahun. Sekarang aktivitas sudah pensiun, sekarang duduk manis di warung sini. Menikmati masa tua ya Pak. Tapi saya masih aktif untuk dunia seni ya. Sekarang ini saya lagi mempersiapkan HUT Provinsi Bengkulu akan menggelar namanya Panggung Bangsawan Bengkulu. Ya, makasih banyak ya Pak atas waktunya. Mungkin ini saja yang dapat kami tanyakan pada Bapak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Oke. Kami undur diri Pak. Ya. Sama Silakan mundur diri.